Yang terpenting adalah dalam setiap hal ketika kau alami masa-masa sulit, galaumu hari ini, fokusmu bukan dirimu. Amin. Saya memang sedih, saya memang berduka cita, saya memang mengalami kehilangan, saya memang tidak mampu lagi. Tetapi karena tangan Tuhan, karena Tuhan ada buat saya, itulah yang menjadi sukacita saya hari ini. Sukacita kita temukan dalam Tuhan. Fokusmu bukan dirimu lagi, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Wah, senang bisa bertemu kembali dengan setiap kita hari ini. Dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara hari ini, kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak saudaraku merenungkan dari satu judul, yaitu tentang menemukan sukacita ketika kita ada dalam sakit, ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita mengalami sakit hati, ketika kita mengalami beban berat dalam hidup ini. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang sukacita, menemukan sukacita, kalau kita lagi ada dalam keadaan bahagia, semuanya baik-baik saja, wah, mudah saudaraku untuk kita menemukan apa yang disebut dengan sukacita. Tapi sebaliknya saudaraku, ketika kita dikhianati, ketika kita dicurangi, ketika kita ditinggalkan, ketika kita dikecewakan, wah, saudaraku, untuk sebuah sukacita itu bukan hal yang mudah. Amin. Apalagi untuk kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa. Wah, itu bagi saya bukan hal yang mudah, saudaraku. Nah, tetapi hari ini saya mau mengajar kita belajar dari firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan temukan sebuah sukacita di tengah-tengah rasa sakit yang kita alami hari ini. Nah, saudaraku, di mana kita dapat menemukan sukacita? Saya mau bilang begini, hanya dalam Tuhan. Loh, Kak, bagaimana saya bisa menemukan sukacita, Kak, ketika saya alami kesulitan yang begitu berat ini? Ketika saya alami masalah yang begitu berat ini? Ketika saya dikhianati, ketika saya ditinggalkan, ketika saya dikecewakan, ketika kepercayaan saya disalahgunakan? Bagaimana saya bisa menemukan sukacita? Dengar, sukacita hanya dapat kita temukan dalam Tuhan. Saya tidak peduli apapun yang kau alami hari ini, karena yang bagi saya, ketika kau ada dalam Tuhan, kau akan temukan sebuah kekuatan yang membawamu kepada sukacita. Kau akan menemukan sebuah kekuatan sukacita yang hanya kamu temukan dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukannya dalam Tuhan? Nah, saudaraku, kita harus ubah fokus. Dengar, ketika sesuatu yang kau alami hari ini, kau harus ubah fokusmu. Kalau kau tinggal dalam Tuhan, kau percaya kepada Tuhan, fokusmu bukan dirimu lagi, tapi Tuhan. Amin. Artinya gini, ketika orang kecewakan kamu, ketika orang menyakitimu, bagimu hidupmu itu bukan kamu lagi yang hidup, tetapi Tuhan. Amin. Orang boleh mengecewakan, orang boleh menyakiti, orang boleh meninggalkan, orang boleh menyalahgunakan kepercayaanmu, orang boleh tidak menolongmu, orang boleh tidak ada di dalam masa sulitmu. Tetapi dengar, Tuhan ada. Ia setia terhadap kamu. Bukankah itu kebanggaan kita? Bukankah itu menjadi hal yang menyenangkan dalam setiap kehidupan kita? Amin. Yang terpenting adalah dalam setiap hal ketika kau alami masa-masa sulit, galaumu hari ini, fokusmu bukan dirimu. Amin. Saya memang sedih, saya memang berduka cita, saya memang mengalami kehilangan, saya memang tidak mampu lagi. Tetapi karena tangan Tuhan, karena Tuhan ada buat saya, itulah yang menjadi sukacita saya hari ini. Sukacita kita temukan dalam Tuhan. Fokusmu bukan dirimu lagi, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Ketika kau merasa disakiti, dengar, Tuhan tidak menyakitimu, Dia mengasihimu. Dengar ini baik-baik. Mengapa kita perlu menemukan sukacita ketika kita ada dalam masa-masa sakit, ketika kita mengalami galau, ketika kita mengalami duka cita? Dengar, hati yang penuh dengan sukacita adalah obat yang manjur. Mengapa kita perlu menemukan sukacita? Karena sukacita itu adalah obat yang manjur. Obat adalah sesuatu yang menyembuhkan, sesuatu yang memulihkan. Kalau kita bersukacita di dalam masa-masa sulit kita, di dalam masa-masa tekanan, masa duka cita, kita akan menemukan sebuah pemulihan. Amin. Kita akan dipulihkan. Kita akan dikuatkan kembali. Kenapa? Karena hati yang gembira, hati yang sukacita yang kita temukan dalam Tuhan itu akan membuat kita penuh dengan pemulihan demi pemulihan. Kita mungkin disakiti, kita mungkin tidak dihargai, kita mungkin diremehkan, tetapi karena pemulihan daripada Tuhan sempurna, kita akan merasa, oh,
Untuk apa lagi saya hidup di dalam hal-hal yang tersebut? Karena saya tahu tangan Tuhan, Dialah yang selalu menopang, memegang saya. Dia yang selalu ada buat saya. Dia yang tidak pernah mengecewakan saya. Artinya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk memulihkan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu memiliki hati yang gembira, hati yang sukacita? Karena hati yang sukacita akan memberi kita semangat. Orang yang tidak bersukacita, semangatnya patah dan mengeringkan tulang. Tetapi hati yang kita miliki, itu membawa kita kepada sebuah semangat. Percuma kalau kita pintar, kita berhikmat, tapi kalau kita tidak bersemangat, saudaraku, semangat itulah akan membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami hari ini, dengan setiap hal yang merintangi kita, tetaplah maju, milikilah hati yang sukacita, milikilah hati yang gembira. Pemulihan terjadi, semangat ada, semangat itu dari Tuhan, itu semangat yang sempurna itu membuat kita akan melangkah, dan kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih dimanapun setiap kami berada hari ini. Hamba berdoa apapun yang sedang kami alami, mungkin kami disakiti, kami tidak dihargai, kami dikhianati, tapi hamba percaya dengan iman Kau taruh hati yang sukacita, hati yang bahagia. Karena fokus kami hari ini bukan kami lagi, tetapi Tuhan. Dan Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami akan berani untuk melangkah kembali, berjalan kembali dengan semangat yang daripada Tuhan, yang akan memimpin kami menuju kemenangan demi kemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kepada teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika ada pokok-pokok doa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya, agar lebih banyak lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.